Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Tentu saja saya berharap bahwa kita semua masih dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang cara membuat berbagai bentuk evaluasi yang diperlukan oleh seorang guru. Nah, apa sih manfaat kita melakukan evaluasi ini? Nah, membuat berbagai bentuk evaluasi sangat penting dalam proses pembelajaran atau penilaian kinerja karena memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemampuan atau pengetahuan seseorang. Di mana jika kita melihat bahwa jika kita melakukan proses pembelajaran tentunya ada tujuan, ada manfaat yang ingin kita capai dalam suatu proses tersebut. Nah, bagaimana caranya kita membuat itu? Ya tentu dengan melakukan evaluasi. Nah, hari ini kita akan melihat beberapa bentuk evaluasi dan beserta cara membuatnya. Apa sih saja itu? Nah, kita akan membahas yaitu ada 4 bentuk evaluasi. Itu yang pertama ada evaluasi tertulis, evaluasi lisan, evaluasi praktik, dan evaluasi berbasis proyek. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Nah, evaluasi tertulis itu dibagi menjadi 2, di mana ada pilihan ganda dan esai. Tentunya jika kita masih dalam ranah sekolah dasar, SMP, SMA, kita akan menemui macam-macam evaluasi yang seperti ini ya, di mana baik dari ulangan harian, bahkan sampai ujian sekolah, segala macamnya kita masih melakukan evaluasi tertulis ini. Nah, di mana langkah-langkahnya itu kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu? Yang kedua itu membuat pertanyaannya. Tentu jika ingin evaluasi pasti ada pertanyaan yang ingin digali sebagaimana pemahaman peserta didik tersebut mengenai proses pembelajaran yang akan dipilih, yang sudah mereka jalani selama beberapa waktu itu. Yang ketiga itu sediakan pilihan jawaban. Nah, tentunya jika kita melihat bahwa dalam proses penilaian dalam bentuk pilihan ganda, tentunya kita harus bisa menyediakan pilihan jawaban yang ya di situ ada A, B, C, dan E. Itu salah satunya akan menjadi pilihan yang benar, dan 4 ini sebagai pengecohnya saja. Yang keempat yaitu ada revisi dan review. Nah, review dan revisi ini adalah sebagai bentuk evaluasi yang benar-benar sebagai penentu apakah melalui proses pembelajaran ini metode, strategi yang sudah digunakan itu bisa membantu siswa atau tidaknya. Nah, yang kedua itu kita membahas tentang esai. Tentunya jika kita melihat esai ini adalah suatu soal yang memberikan pemahaman secara tertulis yang dipikirkan secara nalar, pemikiran logika kita yang kita olah menggunakan kalimat kita sendiri, ataupun yang diarahkan mencapai tujuan yang paling benar untuk memuat jawaban yang sudah diberikan. Nah, langkah-langkahnya itu seperti yang sudah pilihan ganda itu, yaitu menentukan topik, buat pertanyaan terbukanya, memberikan instruksi yang jelas apa yang menjadi pertanyaan dari soal tersebut sehingga siswa tidak terkecoh. Nah, dibuat rubrik penilaian. Tentunya jika rubrik penilaiannya adalah jika kita melihat bahwa satu soal ini 5%, satu soal ini 10%. Itu bisa saja berbeda tapi bisa saja sama. Itu yang harus dibuat. Yang kedua itu evaluasi lisan. Evaluasi lisan itu ada wawancara dan presentasi. Ya, jika kita dalam ranah perkuliahan, kita tidak akan asing dengan hal-hal ini ya. Wawancara itu setiap tugas pasti ada tugas wawancara. Apalagi skripsi dan segala macamnya ya. Tentu memerlukan wawancara. Nah, ini evaluasi lisannya. Di mana kita harus mempersiapkan pertanyaan, jadwalkan waktu antara narasumber dan penanyanya, pihak pewawancaranya, sehingga tidak menjadi bentrokan. Dan sebagai seorang pewawancara harus bisa menciptakan suasana yang nyaman bagi narasumber yang akan diwawancara, dan catat waktu seberapa lama yang akan kamu perlukan dalam proses wawancara tersebut. Presentasinya kita sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Jika presentasi dari tingkat SMA sampai kuliah pun pasti kita sudah menekuninya secara luas ya. Mana menentukan topik presentasi ini
topik presentasi ini bisa dari dosen ataupun guru, ataupun dosen memberikan kebebasan kepada siswanya untuk menentukan topik apa yang akan mereka bahas dengan judul besar yang diberikan oleh dosen. Ya, mahasiswanya yang menspesifikkan apa yang menjadi topik mereka. Dan seorang dosen juga memberikan panduan dan sediakan waktu persiapan untuk mereka melakukan presentasi, dan setelah itu melakukan penilaian dari hasil presentasi mereka. Yaitu ada juga evaluasi praktek. Nah, biasa ini lebih ke orang-orang yang nakes seperti itu ya, yang memilih jalur perkuliahan yang memang memerlukan waktu praktek yang banyak seperti itu. Yang pertama itu ada observasi, di mana kita harus buat daftar kriteria, gunakan instrumen observasi, dan lakukan observasi secara sistematis. Yang kedua yaitu ada simulasi, tentukan skenario, jelaskan tugasnya bagaimana, dan penilaian kinerja yang mereka lakukan. Dan evaluasi berbasis proyek. Nah, proyek ini ya berbentuk individu ataupun kelompok. Ya, jika kita melihat bahwa proyek ini biasanya dalam ranah anak-anak yang memang sekolah di SMK ataupun perkuliahan mereka dalam sistem teknik, itu yang biasa dilakukan untuk evaluasi berbasis proyek ini ya, di mana mereka memilih pilihan proyek, berikan panduan, monitoring, dan penilaian akhirnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih kiranya dapat